Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tema yaitu pada tugas akhir mata kuliah dasar mikroprosesor yaitu sensor hujan berbasis Arduino controller. Untuk selanjutnya yaitu adalah anggota kelompok satu. Yang pertama ada Mas Abi Martajaja, yang kedua ada Mas Raihan Afik Adinugroho, yang ketiga ada Mas Faisal Wahyu Prayoga, yang keempat ada Mas Alfari Simina Ramadan, yang kelima ada Mas Heri Budi Saputra. Di sini ada latar belakang. Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. Sensor hujan adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak, yang dapat difungsikan dalam segala macam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di pasaran sensor ini dijual dalam bentuk modul sehingga hanya perlu menyediakan kabel jumper untuk dihubungkan ke microcontroller atau Arduino. Perangkat yang digunakan yaitu ada Arduino Uno sebagai controller utama dari rangkaian sensor. Terus ada sensor hujan sebagai lempengan pendeteksi tetesan air pada lapisan. Ada MH Sensor Series sebagai konverter modul sensor hujan dengan controller. Terus ada buzzer sebagai peringatan bahwa sensor mendeteksi air. Ada LED merah indikator bahwa sensor dalam kondisi standby. Ada LED biru indikator bahwa sensor mendeteksi air. Ada motor servo sebagai penggerak dari controller sensor. Ada breadboard sebagai tempat pemasangan perangkat. Ada laptop sebagai perangkat program Arduino, ada software Arduino IDE, tempat pemrograman Arduino, ada kabel USB untuk jalur transfer data dari laptop ke Arduino, ada kabel jumper sebagai penghubung antara perangkat. Di sini ada rancangan proyek. Perancangan alat menggunakan sebuah sistem yaitu microcontroller, sebuah sensor hujan menggunakan Arduino Uno, yang dimana pada saat sensor menerima inputan berupa tetesan air dari lempengan maka akan memberikan inputan high dan dikirimkan ke Arduino dan akan membuat servo motor bergerak pada sudut 180 derajat. Sedangkan pada saat sensor tidak mendeteksi tetesan air, maka Arduino akan memberikan perintah pada servo untuk bergerak pada sudut 0 derajat. Yang selanjutnya adalah script program. Pada program dapat dilihat bahwa ada pada baris 1 sampai 37. Pada baris 1 yaitu sebagai include library dari servo sendiri. Yang kedua juga sama sebagai inputan pembacaan data pada servo. Lalu pada baris ketiga sampai ke-8 itu adalah integer atau variabel integer untuk inputan rangkaian. Yang pertama pada baris ketiga itu data sama dengan 0, artinya data bernilai 0. Untuk pin sensor ditempatkan pada pin Arduino analog pada A0. Batas nilai memiliki level sensitivitas pada lempengan untuk mendeteksi air pada level 800, LED biru pada pin Arduino 10, LED merah pada pin Arduino 9, dan buzzer pada pin Arduino 12. Flash setup ini meng-setup untuk My Servo atas yaitu atas 11, artinya My Servo atau servo sendiri ditempatkan pada pin Arduino 11. Lalu servo akan membaca pada awalan program untuk berputar pada 180 derajat. Serial begin itu untuk mentransfer data. Lalu pin mode digunakan untuk pembacaan LED biru sebagai output, LED merah sebagai output, dan buzzer sebagai output. Lalu void loop, di mana pada baris 19 itu data sama dengan analog read, artinya data membaca analog pin pada sensor. Lalu pada pada baris 20 serial print yaitu serial print atau nomor serial pada data. Lalu pada baris 21 yaitu percabangan if di mana data apabila kurang dari batas nilai maka digital word akan membaca LED biru sebagai head,
LED merah sebagai low, LED buzzer sebagai high, dan servo akan berputar pada sudut 180 derajat dengan delay 15 milisecond. Lalu apabila percobaan if tidak dibaca, maka akan beralih ke percobaan LC, di mana akan membaca LED biru pada low, LED merah high, lalu pin buzzer pembaca low dengan delay yaitu 50 milisecond. Dan servo akan berputar pada sudut 0 derajat dengan delay 15 milisecond. Untuk program Proteus sendiri juga sama, hanya saja dibedakan pada baris 19, yaitu menggunakan digital read, karena tidak bisa membaca menggunakan analog read. Dan pada baris 4, pin sensor diubah pada pin digital. Untuk flowchartnya, seperti yang dapat dilihat, yaitu pertama ada terminal, lalu integrate servo my servo sampai konstanta integer. Setelahnya akan membaca input-output untuk my servo, dan setelahnya akan membaca lagi serial begin sampai pin mode pada void setup. Dan lalu akan diproses pada data sama dengan analog read, pin sensor. Lalu input-output untuk serial print data. Setelahnya akan melalui sebuah percobaan if. Apabila bernilai ya atau yes atau hex, maka akan membaca digital read untuk LED biru, merah, dan buzzer. Dan my servo akan memproses untuk sudut 180 derajat. Apabila tidak, maka akan beralih ke percobaan LC. Di mana apabila ya, maka digital read akan membaca LED biru, merah, dan buzzer dan akan memproses delay dan servo berputar pada 0 derajat dengan delay 15 milisecond. Apabila percobaan ini bernilai tidak, maka akan kembali pada setelahnya serial print data. Untuk flowchart Proteus juga sama, hanya saja dibedakan pada proses data sama dengan digital read dan pin sensor. Kesulitan yang dialami, yaitu tidak bisa menemukan program servo agar bisa bergerak secara kontinu atau plus-plus, tapi berjalan dalam sekali siklus saja. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok kami tentang sensor hujan menggunakan microcontroller yaitu Arduino. Apabila ada salah kata atau sesuatu yang tidak mengenakan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.